Identifier. Identifier ini adalah sebuah pengenal ya atau pengidentifikasi yang dideklarasikan pada compiler. Jadi identifier ini biasanya digunakan pada nama variabel, pada nama konstanta, pada nama fungsi dan nama prosedur maupun nama namescape. Nah, jadi variabel, konstanta, nama fungsi ini nanti dan nama prosedur ini nanti kita akan sampai ke materi ini. Nah, identifier yang sudah ada gunakan kemarin pada tugas itu adalah variabel. Jadi nanti kita akan bahas contohnya variabel itu seperti ini. Nama, web address, ini adalah variabel. Ini adalah jenis identifier. Jadi identifier itu bisa berupa variabel, konstanta, fungsi, dan prosedur. Oke, lalu nah variabel juga bisa berfungsi sebagai identifier juga bisa berfungsi sebagai variabel dan konstanta. Nah, fungsinya variabel dan konstanta ini adalah untuk menampung nilai yang digunakan. Contohnya apa? Contohnya ketika membuat input. Ketika membuat input seperti ini kenapa ketika kita membuat input pada baik di scanf atau pada cin atau pada cin itu harus menggunakan variabel. Karena ketika inputan dari keyboard masuk, itu dia harus tersimpan terlebih dahulu atau tersimpan sementara, baru nanti ditampilkan. Nah, jadi variabel ini ya berfungsi untuk menampung nilai yang digunakan dalam satu program. Jadi makanya ini salah satu contoh variabel. Jadi nama atau nama ini ya, nama ini atau web address. Nah, ini adalah salah satu contoh variabel. Kenapa untuk output di program pertama, di tugas ya, di program pertama itu output tidak menggunakan variabel karena tampilannya langsung ditampilkan dengan perintah printf. Tapi kalau di sini inputan dari keyboard atau inputan yang diketikkan oleh user itu disimpan terlebih dahulu di variabel pada masing-masing fungsinya. Nah, oke. Contoh untuk menggunakan variabel ini seperti apa atau menggunakan identifier ini seperti apa. Ini ada contohnya, yaitu format standarnya adalah tipe data lalu nama identifiernya. Misalnya di sini adalah tipe datanya integer lalu nama identifiernya adalah nilai. Nama tipe datanya char, nama identifiernya adalah nama. Ini adalah jumlah karakter maksimalnya. 12. Jadi maksimal bisa diinputkan tuh hanya 12. Lalu float, ini ada tipe data juga, lalu pi sama dengan 3,14. Nah, kalau di sini variabelnya itu sudah diisikan langsung nilainya 3,14. Jadi pi ini sudah ditugaskan. Jadi ini adalah salah satu tipe operator penugasan namanya. Pi ini sudah ditugasi untuk diisikan nilai 3,14. Lalu ini adalah contoh penulisan untuk konstanta. Konstanta itu adalah nilai variabel yang tetap. Jadi konstanta itu nilainya tetap, tidak boleh bisa diubah-ubah. Jadi konstanta float pi 3,14. Jadi ini kalau kita ingin membuat konstanta, nilainya tidak bisa diubah-ubah atau tidak boleh diubah, maka tinggal menambahkan fungsi atau sintaks const di depannya. Lalu tipe data dan nama variabelnya. Lalu isi variabelnya apa. Oke, lalu ini kita akan bahas nanti lebih dalam sesuai dengan fungsi masing-masingnya, konstanta dan variabel, dan contohnya di program. Lalu cara pembuatan identifier itu bisa dituliskan dengan karakter huruf A sampai Z, lalu huruf A sampai Z huruf besar, bilangan 0 sampai 9, dan bisa menggunakan underscore. Tapi ada aturan dalam pembuatan identifier. Jadi ada aturannya. Jadi seperti penamaannya seperti ini. Penamaan yang tidak boleh itu adalah seperti ini, dimulai dengan angka terlebih dahulu, lalu menggunakan fungsi atau keyword yang ada pada bahasa pemrograman, lalu menggunakan spasi, dan dimulai dengan simbol. Ini nggak boleh.
Nah, contoh identifier yang benar seperti ini. Boleh dengan huruf kecil dan huruf besar dikombinasikan, boleh huruf besar terlebih dahulu, boleh dimulai dengan identifier, boleh digabung dengan huruf dan angka, tapi angka harus berada di tengah setelah huruf. Lalu boleh diawali dengan tanda dolar ini, lalu di tengahnya bisa dengan tanda dolar. Nah, kita akan bahas ada 6 ketentuan dalam pembuatan identifier. Yang pertama adalah case sensitive. Nah, case sensitive ini artinya huruf besar dan huruf kecil itu nilainya tidak sama di dalam program. Maksudnya nilainya tidak sama itu adalah huruf A besar dengan huruf A kecil itu dianggap berbeda dalam program. Misalnya ketika kita menuliskan ini adalah salah satu jenis identifier, ini adalah identifier berupa variabel. Jadi kalau di sini N-nya huruf kecil, tapi di program kita manggilnya dengan menggunakan variabel huruf besar, maka di sini ketika programnya dicoba, kita compile, maka programnya akan error di sini. Nah, namun tidak dideklarasikan di sini. Oke. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu berbeda nilainya pada program. Jadi itu intinya case sensitif. Jadi kalau di awal kita sudah buat nama identifiernya atau nama variabelnya, nama konstantanya huruf kecil semua, maka di bawahnya harus disesuaikan ketika kita melakukan pemanggilan. Lalu kedua adalah tidak boleh diawali dengan angka. Jadi ketika kita akan membuat variabel atau identifier, maka perhatikan itu di awal penamaannya tidak boleh diawali dengan angka. Jadi seperti ini 2A nggak boleh, 2 nilai nggak boleh. Maka boleh dibalik A-nya terlebih dahulu baru angka 2. Lalu yang selanjutnya adalah tidak boleh menggunakan spasi. Nah, untuk mengakalinya itu bisa menggunakan underscores. Jadi misalnya dengan underscores atau bisa dengan membedakan dua katanya itu di awal katanya itu di awal kata menggunakan huruf besar. Nah, atau menggunakan underscores atau bisa dengan digunakan underscores di awal. Itu benar. Tapi kalau dengan spasi itu tidak boleh. Karena kalau dengan spasi itu dianggap itu sudah bukan satu kesatuan, sudah berpisah gitu. Lalu tidak menggunakan karakter simbol. Jadi tidak boleh menggunakan karakter simbol seperti ini, pagar ya, pagar dan add dan lain-lainnya itu tidak boleh. Jadi hanya menggunakan A sampai Z, lalu angka boleh, lalu menggunakan underscores. Lalu kelima itu tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword yang ada pada bahasa pemrograman, yaitu salah satunya adalah break, return, float, lalu integer, apalagi ya, in, out, printf, itu tidak boleh digunakan sebagai identifier. Maka ketika itu dilakukan, maka otomatis program akan error. Nah, selain itu boleh digunakan. Lalu, ini mungkin apakah identifier itu harus bahasa Inggris? Tidak harus. Karena identifier itu boleh susunan karakter atau susunan kata apa saja atau susunan huruf apa saja, terserah. Tidak harus misalnya tidak harus terstruktur sebuah kata, itu enggak. Mungkin ada bikin seperti ini untuk sebuah identifier, ya bisa aja, boleh aja, nggak masalah. Cuma kan nggak jelas. Nanti ada di aturan ke-6, maka nggak jelas ini apa itu. Makanya bisa boleh bahasa apa saja, asalkan memenuhi sampai ke 5 ketentuan tadi. Boleh mau bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa daerahnya, mau apa. Yang penting tidak menyalahi dari kelima aturan tadi. Jadi identifier itu tidak harus bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris itu cukup keyword pada program itu sudah pasti bahasa Inggris. Seperti return, break, dan sebagainya itu sudah pasti bahasa Inggris. Oke, lalu disesuaikan penamaan. Nah, ini sebenarnya tidak, kalau di program ketika compile,
dia nggak akan ngecek ini penamaannya salah atau benar. Karena jika kelima aturan tadi sudah diikuti, maka apapun yang dibuat adik-adik buat untuk sebagai identifier itu nggak masalah. Jadi misalnya bilangan bulat ini seperti ini, bukan bilangan pecahan. Nah ini kalau di program ini nggak salah, nggak akan dikoreksi sebagai error ini di program. Tapi dalam penggunaannya ini kurang tepat. Nah, terlalu panjang dan terlalu berbelit-belit. Gitu. Oke, jadi itu 6 ketentuan pembuatan identifier. Pertama adalah case sensitive, artinya adalah huruf besar dan huruf kecil, walaupun huruf yang sama, itu nilainya berbeda di program. Lalu tidak boleh diawali dengan angka, tapi setelahnya atau di tengah-tengahnya angka juga boleh. Lalu tidak menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan spasi, bisa diakali dengan underscore atau dengan beberapa cara lain. Lalu tidak menggunakan karakter simbol, yang boleh digunakan hanya underscore, tidak menggunakan kata kunci atau keyword yang ada pada bahasa pemrograman. Dan identifier itu tidak harus bahasa Inggris, ingat. Jadi jangan, kenapa identifier ini bahasa Inggris semua? Harus bahasa Inggris, Pak? Enggak. Jadi boleh bahasa apa saja, yang penting dimengerti. Lalu sesuaikan penamaan dengan fungsinya. Karena fungsi identifier ini, kalau ada dibuat sebuah program yang kompleks, itu penamaannya kurang tepat, itu ke bawah, maka akan pusing sendiri nanti. Ini fungsinya buat apa nanti identifiernya? Nah, seperti itu. Jadi sesuaikan penamaannya dan yang berikan penamaan yang tepat. Lalu bagaimana identifier sebagai konstanta? Nah, di sini identifier sebagai konstanta dan variabel itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Jadi konstanta itu nilainya bersifat konstan atau tetap, jadi tidak bisa diubah. Sedangkan variabel itu dinamis atau nilainya bisa saja diubah, baik dari inputan atau dari program ketentuan tertentu dari program yang bisa mengubah nilainya. Misalnya di sini langsung saja mungkin program yang sama ya. Ini saya contohkan, misalnya program, aduh. Nah ini adalah program menghitung luas dari lingkaran ya. Iya, rasanya. Nah, saya contohkan yang mana identifier sebagai konstanta, yaitu ketika ini adalah tipe datanya adalah salah ini float, lalu sebelum tipe data itu dibuat konstanta. Jadi artinya adalah nilai pi 3,14 berupa konstanta itu tidak bisa diubah. Nah, jadi nilai dari konstanta yang di sini, nilai dari variabel yang di sini itu bisa diubah di bawah dengan menambahkan baris program pi sama dengan 10. Artinya ini baris program yang terbaru, maka pi yang tadi 3,14 bisa diganti dengan 10. Misalnya seperti ini. Ini kita tidak buat konstanta tidak dulu. Ini adalah variabel. Ini adalah variabel. Ini adalah variabel. Jadi ini belum kita masukkan. Kita coba berapa nilainya. Nanti akan terlihat perubahan. Ini ada nyelip salah satu. Nah, kita akan lihat nanti perubahannya di sini. Ini masih program menghitung luas lingkaran yang normal. Jadi kita coba running. Di sini masukkan nilai jari-jari. Misalnya nilai jari-jarinya adalah 10. Jadi luas lingkarannya adalah 3,14. Nah, ini masih normal ya. Nah, di sini karena ini masih berupa variabel, kita akan ubah di sini dengan menambahkan perintah pi sama dengan 10. Jadi kalau di sini sudah ditambahkan perintah pi sama dengan 10, maka pi sama dengan 3,14 di sini maka tidak akan berlaku. Kita coba. Tadi jari-jarinya 10 ya. Jari-jari 10. Kita masukkan jari-jari 10. Nah, maka nilainya akan berubah.
Jadinya 10 pangkat 3, karena ini kan 10 pi kali jari-jari kali jari-jari. Jadi 10 pangkat 3 jadinya 1000. Jadi di sini nilai pi itu telah berubah, karena dia berupa variabel. Ini variabel. Nah, kita coba ketika nilainya berupa konstanta. Konstanta di sini kita tambahkan. Konstanta. Oke. Konstanta. Nah, ini konstanta. Di sini dengan menambah cons di depan tipe data, maka program akan error. Assignment of read only, variabel p. Jadi variabel p ini ya read only, nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti nilainya menjadi 10. Jadi kalau ingin programnya jalan, oke. Nah, programnya jalan. Nah, itu yang contoh konstanta di dalam variabel. Jadi itu contohnya. Jadi variabel kalau konstanta itu nggak bisa diubah lagi. Nggak bisa diubah walaupun dengan inputan ataupun dengan script yang dimasukkan atau kode program yang dimasukkan di dalam script. Lalu kalau variabel itu bisa diganti. Jadi variabel cara menggantinya itu bisa dua dengan seperti ini, menambahkan mengganti nilai variabel tadi. Nah, mengganti nilai variabel tadi di tengah program dengan nilai lain. Atau bisa dengan inputan dari keyboard dengan seperti ini. Jadi ini adalah variabel. Jadi variabel itu diganti dengan menggunakan inputan dari keyboard. Jadi input keyboardnya bisa berbeda-beda dengan pada saat dijalankan programnya. Oke, itu untuk identifier. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke, lalu selanjutnya kita ke tipe data. Nah, tipe data ini sebenarnya sudah ada coba programnya itu di tugas kedua. Itu adalah masing-masing tipe data. Jadi secara garis besar, tipe data ini ada dua. Ada tipe data numerik dan ada tipe data non-numerik. Jadi bisa bedain ya. Yang numerik itu yaitu tipe data yang bisa dilakukan operasi matematika pada tipe datanya. Nah, jadi tipe data ini apa? Tipe data ini adalah jenis input atau jenis data yang akan diproses oleh program. Nah, jadi kenapa harus berbeda? Karena di dalam program itu dia harus tahu ini datanya apakah berupa numerik atau tidak, karakter, integer, dan sebagainya. Jadi itu kita yang menentukan. Jadi secara garis besar maka akan ada dua, yaitu tipe data numerik dan non-numerik. Nah, tipe data non-numerik itu adalah di sini cuma satu. Kalau di dalam database itu banyak sebenarnya, tapi kita tidak sampai ke database. Jadi pembahasannya hanya sampai ini. Tipe data non-numerik adalah salah satunya adalah char atau karakter di sini. Cara penulisannya adalah char, lalu variabelnya apa. Jadi artinya di sini seperti misalnya di sini, nah ini artinya variabel ini dan variabel ini web address dan namo itu sudah di-set bahwa tipe datanya char atau karakter. Nah, jadi tipe data ini apa saja anggotanya? Tipe data ini anggotanya huruf, angka, karakter, simbol, dan sebagainya. Tapi dia berupa non-numerik, Pak. Kok ada angka? Nah, di sini bedanya. Jadi dia berupa karakter, kalau di dalam program itu namanya string atau teks ya. Itu adalah tipe data numerik. Walaupun dia ada non-numerik. Walaupun dia ada di situ berupa angka, maka perbedaannya apa? Perbedaan dengan non-numerik adalah angka yang ada di tipe data char atau karakter itu tidak bisa dilakukan operasi matematika. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ketika dia membuat ini, variabel ini tipe datanya menjadi char, maka dia nggak akan bisa melakukan operasi kebataku, kali bagi tambah kurang. Nah, itu bedanya tipe data numerik dan non-numerik. Jadi walaupun pada tipe data non-numerik itu ada ada angka, tapi angkanya nggak bisa dilakukan operasi matematika.
Oke, selanjutnya adalah tipe data numerik. Tipe data numerik itu ada tiga di sini yang mungkin akan kita gunakan dalam program ini. Itu ada integer, ada float, dan ada double atau double float. Nah, tipe data integer ini adalah tipe data berupa angka bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, kalau misalnya hasilnya misalnya berkoma, gimana Pak? Maka otomatis dia akan melakukan pembulatan ke atas atau ke bawah tergantung komanya berapa. Nah, jadi ini tipe data bilangan bulat ya tanpa koma. Contohnya di sini adalah 10. Nah, ini kan bilangan bulat nih. Lalu cara penggunaannya adalah kodenya adalah int. Int ini adalah integer, lalu variabelnya apa? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah float. Ini adalah untuk berupa data pecahan atau bilangan berkoma. Nah, bedanya dengan double float itu adalah tingkat apa ya, pecahannya dua kali lebih banyak. Jadi 0, sekiannya lebih banyak di double. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin buat perhitungan dengan pecahan atau nilai desimal pecahannya yang banyak, itu menggunakan double. Tapi kalau yang tidak banyak, ya banyaknya itu berapa, saya juga lupa sih berapa 0 komanya. Itu bisa menggunakan float. Misalnya 3,14, 2,5, 3,5, itu bisa menggunakan float. Jadi float dan double itu pada prinsipnya sama, itu adalah bilangan berkoma. Itu makanya dari tadi program ini kenapa menggunakan float? Nah, kenapa float ini? Ini adalah tipe data, dan 3,14 ini adalah bilangan berkoma. Jadi makanya tipe datanya float. Tapi kalau dibikin ini integer, kita coba ya. Misalnya integer, apakah dia boleh? Nah, oh sorry, ini ada ini lagi. Oke, ternyata bisa ya, bisa. Tapi mungkin ketika prosesnya nanti, proses untuk menampilkan hasilnya nanti itu dia akan menjadikan pembulatan. Jadi apakah integer ini jika kita set sebagai keluaran dari hasil bilangan berkoma, dia akan salah? Enggak. Jadi sebenarnya integer ini ketika dia kita menggunakannya sebagai pada bilangan berkoma, maka hasilnya nggak akan salah. Hasilnya tetap berkoma, cuma yang ditampilkan oleh integer itu hanya pembulatannya gitu. Jadi sama seperti Excel mungkin ya, kalau adik-adik pernah bikin Excel kan bisa di-set tuh 0 komanya berapa. Tapi kalau dibikin di-set pembulatannya sampai tidak berkoma, maka sampai tidak ada koma, hasilnya sampai tidak ada koma, maka dia akan melakukan pembulatan. Nah, seperti itu kira-kira integer. Oke, lalu ya kalau untuk tipe data hanya itu mungkin akan kita gunakan, yaitu ada char, integer, dan float, dan double float. Lalu yang terakhir adalah operator. Operator ini tidak banyak. Ini operator ini yang akan kita bahas. Nah, operator ini adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Contohnya operasi matematika. Itu kan menggunakan simbol dari matematika, kali bagi tambah kurang. Nah, tapi di program itu simbolnya tidak hanya untuk operasi matematika. Jadi ada beberapa kelompok operator yang ada di C++, tapi yang akan kita bahas hanya aritmatika, penugasan, dan pembanding. Nah, pertama adalah operator aritmatika atau operator matematika. Nah, ini adalah operator untuk operasi matematika, khususnya kabat aku. Jadi untuk simbolnya pada program itu ya untuk tambah kurang itu sama, plus minus. Tapi untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang. Ingat, bukan tanda X ya, tapi tanda bintang, simbol bintang. Lalu untuk pembagian bukan menggunakan tanda titik 2, tapi menggunakan simbol slash atau per ya. Lalu untuk sisa hasil bagi menggunakan simbol persen. Nah, jika kalau adik-adik melakukan misalnya operasi A tambah Y gitu, nah maka menggunakan tambah A kali Y berarti menggunakan A bintang Y. Jadi contohnya seperti itu. Misalnya seperti ini, hasil A, B, A7, B2. Jadi untuk pembagiannya, ini salah ini, bukan penjumlahan. Untuk membaginya adalah A/B atau A per B. Jadi hasilnya nanti akan keluar seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan dari operator matematika.
Yang selanjutnya adalah operator penugasan. Nah, operator penugasan ini juga tadi sudah beberapa kali kita singgung. Operator penugasan adalah operator yang bertugas untuk mengisi nilai pada variabel. Contohnya adalah ini tadi, 3,14. Ini bukan sama dengan ya. Sama dengan itu kalau di dalam program itu operator pembanding, tapi ini adalah penugasan. Artinya Pi sama dengan atau menugaskan 3,14 itu nilainya dimasukkan ke dalam variabel Pi. Ada beberapa operator penugasan atau pengisian ya, pengisian nilai itu ada sama dengan, tambah sama dengan, ada kurang sama dengan dan sebagainya. Jadi tambah sama dengan ini contohnya adalah nah, jika menggunakan B tambah sama dengan A, itu sama seperti operasinya B sama dengan B tambah A. Jadi kalau B-nya 10, A-nya 15, B ini sama dengan 15 nih, karena B tambah A operasinya. Begitu juga untuk kali dan bagi, itu operator penugasan. Lalu yang terakhir adalah assessment atau bukan pembanding, comparison ini. Pembanding, operator perbandingan. Nah, operator perbandingan. Jadi ini membandingkan, berarti akan ada dua nilai yang akan dibandingkan. Contohnya seperti misalnya yang kita bahas adalah seperti ini tadi. Nah, ini adalah operator perbandingan di sini. Jadi ada dua nilai yang dibandingkan. Ada nilai input dan ada nilai ketetapan dari program. Nah, jadi itu menggunakan operator perbandingan. Nah, ini mungkin di matematika sudah belajar ya. Ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Nah, untuk sama dengan itu menggunakan simbolnya seperti ini, bukan seperti ini. Nah, jadi untuk operator perbandingan yang sama dengan itu menggunakan seperti ini. Contoh penggunaannya apa? Misalnya seperti ini. Jika nilai A sama dengan nilai B, nah ini adalah perbandingan ini. Jadi menggunakan ini. Jadi salah jika menggunakan satu buah tanda sama dengan. Lalu tidak sama dengan, lalu lebih besar sama dan lebih kecil sama. Nah, perbedaannya ini ada dua nih, lebih besar dan lebih besar sama. Siapa yang tahu ini apa sih bedanya lebih besar yang satu ini dengan yang ada tanda sama dengannya ini bedanya apa nih? Misalnya lebih besar nih. Lebih besar sama dengan itu perbedaannya apa? Siapa yang tahu perbedaannya? Misalnya ada statement atau pernyataan nilai besar dari 70 sama besar sama dengan 70 itu seperti apa artinya. Jadi mulainya dari mana gitu. Kalau lebih besar berarti lebih besar dari 70 berarti mulainya itu dari 71. 70-nya nggak masuk. Nah, kalau besar sama dari 70 itu 70-nya masuk karena sama dengan 70. Mulai 70 ke atas. Begitu juga untuk yang kecil ya, kecil dan lebih kecil dan kecil sama. Jadi itu konsep dasarnya ya. Jadi jangan sampai tertipu. Nah, ini bikin besar dari 70, ternyata dimasukkan nilai 70, kok nggak masuk dia gitu. Misalnya besar dari 70 lulus. Ketika nilainya 70, dia kan nggak akan lulus karena akan dianggap oleh program nilainya 71 baru lulus. Tapi kalau lebih besar sama dengan 70, baru 70 masuk ke dalam hitungan. Oke, ya itu materinya terakhir. Jadi terakhir operator. Jadi operator yang kita gunakan di sini hanya 3 yang pembahasannya ya. Operator aritmatika, penugasan, dan pembanding. Operator aritmatika itu adalah operator atau simbol yang digunakan untuk operasi matematika. Jadi jangan sampai nanti adik-adik saya kasih tugas kasus, lalu kalinya menggunakan X, lalu baginya menggunakan tanda titik 2. Nah, itu akan error programnya. Lalu penugasan, ini adalah pengisian nilai. Ini yang sering kita gunakan mungkin sama dengan, contohnya itu adalah memberikan nilai pada variabel seperti Pi 3,14 gitu. Lalu terakhir adalah operator pembanding. Pembanding ini nanti kita akan gunakan operator pembanding ini pada percabangan dan perulangan ini. Jadi seperti misalnya menentukan nilai
inputannya lulus atau tidak itu menggunakan operator perbanding. Jadi akan ada dua buah nilai yang dibandingkan. Bisa nilai inputan dengan nilai ketetapan yang ada pada program. Nah, seperti itu. Jadi bisa nilai inputan yang dua-dua, bisa salah satunya adalah satu nilai inputan dan satu nilai ketetapan, dan bisa mungkin dua-duanya nilai inputan yang dibandingkan, itu tergantung dari programnya. Jadi pembanding itu bisa contohnya adalah lebih besar, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama, dan kecil sama dengan. Ini akan ada dua nilai yang dibandingkan.